Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran 3. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, kita akan belajar untuk memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Jadi, hanya dengan cara membaca sekilas ya, atau yang biasa disebut dengan teknik skimming. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak dengan seksama. Jika ada yang penting silahkan ditulis ya. Yang pertama, kita akan belajar apa itu membaca sekilas. Setelah mempelajari cara menemukan kata kunci dalam teks bacaan, kali ini kalian akan mempelajari tentang teknik membaca. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan, kalian dapat membaca secara seksama atau juga membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca dengan melakukan gerakan mata lebih cepat untuk mengamati teks bacaan agar memperoleh informasi secara cepat. Membaca sekilas mempunyai istilah lain, yaitu membaca layap atau skimming. Membaca layap adalah membaca dengan cepat atau sekilas untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Nah, teknik membaca sekilas digunakan untuk apa? Yang pertama, digunakan untuk mengenali topik bacaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pendapat orang atau opini orang lain ya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui bagian penting tanpa harus membaca seluruh bacaan. Ini ya, digunakan untuk mengenali topik bacaan, mengetahui opini orang lain, dan mengetahui bagian penting tanpa harus membaca seluruh bacaan. Nah, bagaimana langkah-langkah membaca dengan teknik skimming atau bagaimana langkah-langkah membaca sekilas? Silahkan disimak. Yang pertama, mengumpulkan bahan bacaan sejenis dari berbagai sumber. Kita dapat mencarinya lewat media cetak maupun elektronik. Kemudian, kita membaca sekilas judul bacaan tersebut. Selanjutnya, membaca satu demi satu setiap bacaan atau artikel atau berita yang sudah dikumpulkan. Lakukan dengan cara skimming, tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Jadi, diambil poin-poinnya saja. Mencatat hal-hal pokok bacaan sambil membaca. Membaca skimming dapat dilakukan dengan cara menggerakkan mata pada garis-garis pertama atau terakhir yang mengandung ide pokok paragraf. Kemudian, gerakkan mata melompat dan berhenti pada beberapa fakta, detail tertentu yang penting dan menunjang ide pokok. Dan yang terakhir, meneliti secara sekilas petunjuk-petunjuk lain mengenai informasi yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Kumpulkan bahan dulu, kita baca judulnya, kemudian kita baca satu persatu artikelnya, namun sekilas saja. Yang kemudian selanjutnya dibaca hal-hal pokoknya, hal-hal yang penting, dan yang terakhir meneliti secara sekilas petunjuk-petunjuk lain mengenai informasi yang dibicarakan. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nanti coba dipraktekkan anak-anak, kalau di rumah ada buku atau ada bacaan, coba dipraktekkan bagaimana sih caranya membaca sekilas. Jadi kalian bisa mengetahui isi informasi yang terkandung dalam suatu bacaan tanpa harus membaca keseluruhan bacaan tersebut. Terus kan kalau membaca harus sampai selesai, yaitu seyogianya yang paling bagus seperti itu. Namun terkadang kita bisa
menggunakan teknik skimming ketika apa? Dalam kondisi waktu yang terbatas, misalnya batasi waktunya, maka kita bisa menggunakan teknik skimming. Nah, selanjutnya kita akan, ini judulnya tidak terlihat ya, kondisi geografis negara atau kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa itu garis lintang dan garis bujur, masih ingat ya? Coba, garis lintang kemarin apa? Garis semu yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu wilayah utara dan selatan. Sedangkan garis bujur apa? Garis semu yang membagi bumi menjadi dua wilayah, yaitu bagian timur dan barat. Kalau fungsinya garis lintang apa? Garis lintang itu untuk apa? Kondisi iklim ya, mengklasifikasikan kondisi iklim. Sedangkan garis bujur untuk mengklasifikasikan perbedaan waktu. Oke, berarti masih ingat ya. Dilihat dari letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Asia Tenggara ini sangat strategis karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina dan Laut Cina Timur di sebelah utara, Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini di sebelah timur, Samudra Hindia dan benua Australia di sebelah selatan, sedangkan Teluk Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman dan Bangladesh di sebelah barat. Asia Tenggara biasa dipilah dalam dua kelompok, Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim, atau biasa dikenal negara-negara kepulauan. Jadi banyak ya di Asia Tenggara yang merupakan negara-negara kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan antara lain Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Dan sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan antara lain Indonesia, Malaysia ya, itu termasuk Filipina juga. Nah, meskipun ada bagian yang tersambung ke benua Asia, biasa dimasukkan ke dalam ATM. Apa tadi? Asia Tenggara Maritim, karena alasan budaya. Antara lain negaranya banyak sekali ya yang berupa kepulauan, yaitu Singapura, Brunei, Indonesia, Timor Leste, Filipina, dan semua negara Asia Tenggara terhimpun ke dalam organisasi ASEAN. Ini sudah tidak asing lagi ya, bahwa kalian sudah sejak semester 1 sudah mengenal ASEAN, Association Southeast of Asian Nations, perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini anak-anak kondisi geografis wilayah Asia Tenggara secara umum ya. Nah, sekarang kita mengerucut, kita akan belajar karakteristik salah satu negara di wilayah Asia Tenggara. Kali ini yang pertama kita pelajari adalah negara Singapura. Singapura itu berupa pulau ya, kecil sekali di Selat Malaka, anak. Jadi di ujungnya Malaysia itu ada wilayah bagian barat, ada wilayah bagian timur ya. Malaysia Barat itu di ujungnya. Nah, disinilah letak Singapura. Negara terkecil di wilayah Asia Tenggara adalah Singapura. Namun jangan salah, meskipun kecil, ini perekonomiannya sangat bagus ya jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Sudah maju anak-anak negaranya. Bahwa letak astronomis Singapura yaitu 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 28 menit lintang utara, dan antara 103 derajat 38 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Yang sangat kecil ya. Garis lintangnya saja dua-duanya masuk lintang utara, tidak sampai ke lintang selatan. Demikian juga untuk bujurnya, juga bujur timur, tidak sampai ke bujur barat. Berarti itu menandakan wilayahnya yang sangat kecil. Luas wilayah negara ini kurang lebih 658 km persegi. 658 km persegi, serta batas-batas geografisnya adalah sebagai berikut.
Sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Ini gambarnya, anak-anak nanti bisa melihat peta ya, yang di rumah punya peta. Nah, bagaimana karakteristik negara ini? Karakteristik negara Singapura sebagai berikut. Bentuk negaranya yaitu republik, sama seperti Indonesia ya, jadi dipimpin oleh seorang presiden. Nama ibu kotanya Singapura, lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Negara kepulauan yang terdiri dari 63 pulau, jadi punya pulau kecil-kecil ya, anak-anak, ada 63 pulau. Kemudian iklimnya tropis, industri di Singapura sangat maju, penduduknya sangat padat, bahkan bisa disebut bahwa Singapura merupakan negara di Asia Tenggara dengan penduduk terpadat. Menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Mandarin dalam berkomunikasi sehari-hari. Singapura ini termasuk bagian dari negara Asia Tenggara. Negara Singapura ini negara yang terkecil juga, namun negara Singapura ini negara yang sangat maju dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan penduduk di negara Singapura ini sumber daya manusianya tinggi atau mampu mengelola berbagai bidang, sehingga banyak negara-negara asing yang tertarik untuk mengunjungi negara Singapura. Jadi ini tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa meskipun negaranya kecil, Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sangat maju. Dari sektor industri pariwisata ya. Tidak punya sawah anak-anak di Singapura itu, jadi tidak ada sektor pertaniannya. Kita ganti ke topik lain ya, kita lanjutkan ke muatan PPKN, yaitu tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dalam lingkup keluarga. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Segala sesuatu yang harus kita lakukan disebut kewajiban. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkup keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Nah, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga juga memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban keluarga dalam kehidupan bermasyarakat yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ini sudah tentu anak-anak ya, karena kita tinggal di suatu lingkungan, pasti akan merasa nyaman jika lingkungan tersebut bersih dan sehat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.